menyerang satu sama lain. Coba lihat bagaimana kondisi kelompok-kelompok Islam di Indonesia dan di dunia ini. Moga-moga yang saya katakan ini salah. Tapi kalau kita mau tahu apa akar masalah dari semua ini, kenapa sulit sekali menyatukan faksi-faksi Islam? Padahal semua mereka tahu bahwa kalau terpecah kita akan gagal. Kalau kita gagal, walaupun kita mayoritas, kita akan lemah dan tertindas. Maka ini yang menjadi tema pada hari ini, baik untuk Indonesia maupun seluruh dunia Islam. Kalau Anda ingin bekerja dan berjasa untuk Islam, maka ini yang diperlukan pada hari ini, bukan yang lain. Apa itu? Persaudaraan dan cinta. Persaudaraan dan cinta atas dasar Islam. Membangun persaudaraan, mengokohkan cinta di atas pondasi Islam, bukan yang lain. Sidang Jumat rahimakumullah. Ketika kita membaca surah Al-Hujurat ayat 10, tapi tidak didasari dengan pengetahuan yang kuat tentang misi agama, maka mungkin ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya sesama orang beriman itu bersaudara, atau hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik yang mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia mencintai saudara Islamnya, saudara mukminnya, saudara seiman dan seislamnya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Belum dikatakan sebagai seorang muslim yang sempurna keislamannya, seorang mukmin yang sempurna keimanannya, kalau cintanya sesama saudaranya tidak didasari oleh nilai-nilai keislaman atau nilai keimanan. Sidang Jumat rahimakumullah. Intinya begini, maksud atau maqasid, maksud di antara maksud-maksud kenapa harus ada Islam adalah agar manusia ini bersaudara, membangun peradaban atas persaudaraan Islam. Maksud di antara maksud tujuan diturunkannya ayat-ayat tentang persaudaraan atau hadis-hadis tentang persaudaraan dan cinta, itulah maksud tujuan agama Islam. Kenapa ada agama Islam di muka bumi ini? Sampai sini sudah jelas. Jadi persaudaraan yang didasari oleh ideologi Islam di atas dari semua persaudaraan atas hubungan nasab atau hubungan darah, apalagi sekedar hubungan komunitas dan klub, apalagi atas dasar hubungan ormas dan orpol. Sekarang mari kita lihat bagaimana kondisi kita. Apa sebabnya kondisi kita pada hari ini? Kalau kita telusuri, umat Islam terpecah belah, dan konsekuensi terpecah belah saat ini adalah fatafshalu wa tadhhab rihukum. Maka kamu akan selalu gagal mau bikin ormas Islam, orpol Islam, organisasi Islam, memenangkan politik atas nama Islam, menegakkan sosial atas nama Islam, dijamin gagal. Karena tidak punya dasar yang kuat untuk menang dan berkuasa. Wala tanaza'u fatafshalu. Ada yang tidak dilaksanakan. Kenapa umat Islam menjadi lemah?
Kenapa selalu gagal dan kemudian lemah? Efek daripada al-fashal adalah wa tadhhaba rihukum. Kalau kamu gagal membangun persaudaraan, kamu gagal dalam membangun cinta sesama muslim, maka pekerjaan-pekerjaanmu atas nama Islam semua dijamin gagal. Semua masyari, semua proyek-proyek terkait untuk Islam dijamin gagal. Kalau sudah tanaza'u, saling mencerabut rasa mawaddah, rasa kasih sayang, rasa mahabbah, rasa cinta sesama muslimnya, dan ujung-ujungnya wa tadhhaba rihukum, maka sedikit demi sedikit hilang kekuatanmu. Memang mayoritasnya muslim, memang KTP-nya Islam, tapi no power, tidak punya kekuatan, baik kekuatan politik, kekuatan sosial, kekuatan ekonomi, kekuatan finansial, kekuatan militer, kekuatan hukum, lemah semuanya. Apa penyebabnya? Karena sudah saling mencerabut rasa cinta dan persaudaraan atas dasar Islam. Terus tergantikan oleh apa? Tergantikan oleh simbol-simbol persaudaraan di luar Islam. Atas nama organisasi politiknya saling benci satu sama lain. Atas nama ormasnya saling menyerang satu sama lain. Coba lihat bagaimana kondisi kelompok-kelompok Islam di Indonesia dan di dunia ini. Moga-moga yang saya katakan ini salah. Tapi kalau kita mau tahu apa akar masalah dari semua ini, kenapa sulit sekali menyatukan faksi-faksi Islam? Padahal semua mereka tahu bahwa kalau terpecah kita akan gagal. Kalau kita gagal, walaupun kita mayoritas, kita akan lemah dan tertindas. Sehingga bisanya cuma curhat di WA, bisanya cuma komplain di WA, akhirnya disodorkan berita hoax, ditelan juga. Ini contoh masyarakat yang kalah dan lemah. Bukan cuma itu, orang kalau sudah lemah ditakut-takutin aja kabur. Bahkan yang menjadikan lagi, kalau kelompok Islam sudah kalah dan mulai lemah, tinggal diadu domba. Caranya bagaimana? Jangan sama kelompok itu radikal. Lihat, siapa yang menyematkan itu? Musuh Islam. Jangan sama kelompok ini Wahabi. Siapa yang mengatakan itu? Luar Islam. Jangan sama ini apa? HTI. Siapa yang melakukan itu? Orang munafik. Jangan sama ini khilafah. Pecah belah nggak kita semua? Jangan sama si anu itu intoleran, apalagi. Jangan kelompok sama kelompok itu transnasional. Tambah lagi, kita ditakut-takutin, dipecah belah, sehingga memandang satu sama lain tidak lagi dengan kacamata persaudaraan dan cinta atas nama Islam. Siapa yang rugi? Kita sendiri. Ditambah lagi dengan berbagai, jangan ke situ, di situ Islam kiri, itu Islamnya terlalu kanan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa ini semua terjadi? Penyebabnya adalah sudah tercerabut rasa ukhuwah persaudaraan dan rasa cinta atas dasar Islam, karena sudah meninggalkan ayat-ayat Al-Quran dan khususnya surah Al-Hujurat yang saya sebutkan tadi, innamal mu'minuna ikhwatun. Tidak lagi menjadikan dasar persaudaraannya adalah Islamnya. Dan kita sudah meninggalkan pesan Nabi SAW yang sangat agung. Tidak sempurna iman salah seorang kalian sebelum dia saling mencintai karena Allah
karena agamanya, karena Islamnya kepada saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Sedang jemaah rahimakumullah, kalau kita telusuri lagi penyebab dari semuanya ini, memang kelihatannya pemimpin-pemimpin ini kalau lagi duduk kelihatan sedang bersatu. Kalau dibikinin foto dan baleho, meme-nya kayaknya sedang bersatu di fotonya, padahal itu cuma persatuan di gambar, persatuan di meme, persatuan di spanduk. Dan ini persatuan artifisial namanya, persatuan yang sebetulnya tidak ada akarnya. Dari mana penyebabnya? Hatinya. Tidak ada cinta kepada Islamnya. Kalaupun ada, Islam hanya dijadikan sebagai sarana untuk keuntungan dirinya, keuntungan organisasinya, keuntungan lembaganya. Kepentingan Islam tidak lebih tinggi daripada kepentingan pribadinya. Kepentingan Islam tidak lebih prioritas ketimbang kepentingan organisasi dan lembaganya. Semua tahu penyebabnya dari mana? Hatinya sudah tanazu', sudah melanggar yang Allah tetapkan, wala tanaza'u. Jangan saling mencabut kasih sayang itu. Tanazu itu dari kata naza'a yang artinya mencabut paksa. Kalaupun bersatu, dasarnya bukan innamal mu'minuna ikhwah. Kalaupun duduk bersama, dasarnya bukan karena la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Semua dari hati ini. Nah, karenanya kalau kita telusuri kenapa selepas kaum muhajirin dan ansor, lapis keduanya ini begitu kuat. Para sahabat Nabi dulu ketika hijrah, pekerjaan Nabi yang pertama kali ketika hijrah dari Mekah ke Madinah bukan bikin masjid. Walaupun itu bangunan pertama yang dibangun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi membangun lembaga persaudaraan. Dipersaudarakanlah antara muhajirin dan ansar itu. Itu yang paling penting. Tapi persaudaraannya bukan persaudaraan artifisial. Yang udah-udah nih, kalau lagi mau bersatu misalnya, oke, satu kelompok untuk Islam, pakai nama Islam, nanti ujungnya pecah belah. Tahu nggak di mana pecah belahnya? Saya dapat apa? Di situ titik ujung perpecahannya. Mau cerita apa lembaga di Indonesia ini yang membangun persaudaraan atas nama Islam, ujungnya pecah belah di belakang. Organisasi saya dapat berapa? Cuma itu urusannya. Khatib tentu mengatakan ini karena melihat dan merasakan di lapangan. Di antara penyebabnya adalah karena kepentingan Islam bukan yang prioritas. Kepentingan Islam bukan yang utama. Kepentingan dirinya, kelompoknya, organisasinya, dan lembaganya. Tetapi kalau kita telusuri lagi penyebabnya, memang hatinya kosong dari rasa persaudaraan karena Islam, hatinya kosong dari rasa cinta atas dasar iman. Bagaimana Rasulullah kemudian membangun kalau ingin umat Islam kuat di Indonesia? Kalau umat Islam ingin menang di Indonesia dan membangun Indonesia dengan Islam, dan hanya dengan Islam Indonesia akan sepenuhnya berdaulat. Dan pendiri bangsa ini mendirikan Indonesia yang begini luas, tidak pernah mengancam akan memecah belah kalau kepentingannya tidak diberikan. Luar Islam yang mengatakan itu, luar Islam yang melakukan itu. Kalau kepentingannya tidak diberikan, maka kami kelompok Indonesia titik-titik akan pecah dari Indonesia. Dan itu tidak pernah dilakukan oleh tokoh Islam. Karena kepentingan negara lebih tinggi daripada kepentingan pribadi dan jabatan. Sebab nilai Islam yang ada di dalam jiwa para pendiri bangsa ini. Karenanya mosi integralnya Muhammad Nasir sangat monumental. Andai Nasir saat itu tidak melakukan mosi integral, Indonesia sudah pecah belah. Karena ada kekosongan kepemimpinan.
Dan semua harus bersatu. Dan Kesultanan Islam yang menyerahkan tanahnya, udaranya yang mereka kuasai, airnya, bahkan hartanya untuk kepentingan Indonesia. Tapi sekarang kok jadi umat Islam yang dituduh bersalah? Jangan salahkan orang lain. Kenapa umat Islam kok dituduh yang melakukan pecah belah? Jangan salahkan orang lain. Karena umat Islam yang salah memandang saudara muslimnya. Karena umat Islam mau menggunakan kacamata musuh dalam memandang saudaranya sendiri. Untuk itu apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Berdoa. Berdoanya begini di dalam Al-Quran, di surat Al-Hasyr ayat 10. Ikuti saya pelan-pelan di dalam hati. Kalau mau sembuh dari penyakit ini, demi Allah saya bersumpah, laksanakan ini, umat Islam akan kuat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ikuti di dalam hati. Walladzina ja'u min ba'dihim. Dan orang-orang yang datang, generasi setelah kaum Muhajirin dan Ansar, yaquluna, mereka berkata, mereka berdoa setiap hari. Begini doanya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Saya ulangi. Mari baca di dalam hati, langsung amalkan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Kalau ingin menghafal, pulang dari sholat Jumat baca surat Al-Hasyr ayat 10. Apa artinya? Generasi setelah kaum Muhajirin dan Ansar, prinsip dasar persaudaraan mereka dalam membangun sosial masyarakatnya kemudian menjadi kuat, dan kemudian 2/3 dunia dikuasai di masa kepemerintahan Umar. Rabbana ighfir lana dzunubana. Ya Allah, ya Tuhan kami, Rabb kami, ampunkan dosa-dosa kami. Dan ampunkan pula dosa-dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman. Ampunkan saudara-saudara seiman kami. Sendirian mereka berdoa dalam tahajudnya untuk mukminin. Apa kata dia? Komitmen dirinya. Dan jangan biarkan ada dengki di dalam hatiku sesama mukmin. Ada iri di dalam hatiku sesama mukmin. Jangan sampai ada benci di dalam hatiku sesama muslim. Jadi kalau mau tahu rahasia kekuatan sosial Islam pada masa itu, kenapa kuat politiknya, kenapa kuat ekonominya, kenapa kuat militernya, kenapa kuat sosialnya, kenapa begitu kuat budaya dan tradisinya, hatinya bebas dari benci, bebas dari dengki, bebas dari dendam, bebas dari iri. Itu yang disebut dengan salamatus sadr. Jadi syarat pertama jika ingin membangun kekuatan Islam, berdasarkan surat Al-Hasyr ayat 10, para ulama, para ahli tafsir sepakat, bukan bikin organisasi persatuan Islam apapun bentuknya. Yang pertama yang harus dilakukan umat Islam adalah saling mendoakan satu sama lain, minta sama Allah, lalu kosongkan jiwa. Salamatus sadr. Beda organisasi, nggak masalah. Yang penting dada kita selamat dari benci, selamat dari dengki, selamat dari iri, selamat dari dendam. Yang penting itu salamatus sadr. Percuma duduk atas nama pemimpin Islam, bermusyawarah, berorganisasi, percuma bikin program bareng-bareng kalau hatinya masih kosong dari cinta atas dasar persaudaraan Islam. Kalau hatinya kosong dari cinta berdasarkan iman, percuma bikin program kerja jauh-jauh, agenda 5 tahun, agenda 50 tahun,
kalau di dalam hati masih ada benci kepada sesama umat Islam, masih ada dengki kepada sesama umat Islam, masih menyerang umat Islam di publik, pimpinan ormas Islam, pimpinan orpol Islam, ketua lembaga Islam menyerang orang lain atas dasar benci dan menyematkan kata-kata yang menyakitkan sesama umat Islam. Saya ingin memulai, kita bertobat atas nama ini semua. Sedang jemaah rahimakumullah, setelah saya bicara tentang maqasiduddin, kenapa Islam itu diturunkan adalah salah satu tujuan adalah untuk mempersatukan kita semua dan diutus sang Nabi. Tapi ada lagi yang lebih penting. Anda tidak akan pernah bisa sholat khusyuk kalau masih ada benci sesama muslim. Nggak akan. Meskipun Anda nangis dalam sholat, kalau masih ada dengki sesama muslim, nggak mungkin disebut khusyuk. Apalagi masuk surga. Kita lihat di surah Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang dikabulkan doanya adalah orang yang selamat hatinya, selamat dari syirik, selamat dari riya, selamat dari nifaq. Yang penting juga adalah selamat hati ini dari kebencian terhadap sesama muslim. Maka kita harus membangun persaudaraan atas dasar Islam, membangun rasa cinta atas dasar iman. Kita bicara surga tadi. Satu hari, ini hadis riwayat dari Anas bin Malik. Iya, An Anasin radhiyallahu anhu qala. Hadisnya panjang. Anas bin Malik meriwayatkan, ketika itu kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW di masjid. Kemudian Rasul bersabda, yang terjemahannya begini, akan muncul di hadapan kalian seseorang yang dijamin masuk surga oleh Allah. Dialah calon penghuni surga. Sahabat kaget dong. Tiba-tiba muncul orang yang tidak dikenal. Baru saja selesai berwudu, masih basah jenggotnya sama wudunya, lalu dia tenteng sendalnya dengan tangannya. Esok harinya Rasul berkata lagi saat duduk-duduk di masjid, sebentar lagi akan datang calon penghuni surga. Orang itu lagi datang lagi dengan kondisi seperti yang awal. Esoknya Rasul berkata lagi, akan datang calon penghuni surga. Kamu lihat nanti seperti kondisi yang kemarin. Abdullah bin Amr bin As penasaran. Diikutilah orang ini dan nginep 3 hari 3 malam di rumah orang itu. Setelah nginep 3 hari 3 malam, Abdullah bin Amr bin As berkata kepada sahabatnya, aku tidak melihat amal solehnya lebih banyak dari aku. Diriwayatkan bukannya, kata Amr bin As, falam araka taf'al katsira amalin atau ta'mal katsira amal. Aku tidak melihat amal kamu, sholat kamu sama kayak saya juga, puasa kamu sama juga, idasanya enggak ada yang lebih dari saya. Kemudian Abdullah bin Amr bin As penasaran. Kemudian ditanya, famal ladzi balagha bika ma qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala ma huwa illa ma ra'aitu. Ghayra anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghishan wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyah. Faqala Abdullah hadhihi hiya allati balagat bik. Rawahu Ahmad wal hadits sanadu hasan 'inda ahli al-'ilm. Apa kira-kira kelebihan kamu? Kenapa Rasul membuat statement kamu calon penghuni surga? Ibadah kamu gak lebih banyak dari aku. Aku akan jawab, dan yang ku jawab adalah yang ku rasakan, yang aku lihat sendiri tentangku. Apa kata dia? Kata dia begini terjemahannya. Aku tidak pernah mau menyimpan di dalam hatiku kepada seorang muslim pun rasa curang. Saya nggak mau mencurangi umat Islam. Saya tidak akan mau mencurangi dia. Saya nggak mau jahat sama orang lain.
Ketika dia bilang, wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahullah. Kalau ada sesama muslim, sesama mukmin dapat nikmat, dapat kesenangan dari Allah, saya tidak akan pernah mau dengki, saya jaga hati itu. Apa kata Abdullah bin Umar? Ini dia yang menyebabkan kamu dicatat dan disebutkan oleh Rasulullah sebagai calon penghuni surga. Sidang Jumat rahimakumullah, enggak usah tinggi-tinggi. Mimpi pengen Islam menang, pengen Islam kuat, ya. Itu pun yang masih punya mimpi bagus. Karena ada umat Islam yang gak suka sama agamanya sendiri. Ada umat Islam yang gak suka Islam kuat. Ada umat Islam yang gak senang Islam menang. Ada. Ini biarin aja. Kita doain, mudah-mudahan dapat petunjuk. Tapi Anda yang masih bermimpi Islam ingin kuat, gak usah terlalu tinggi-tinggi. Mulai dari diri sendiri, salamatus sadar. Kosongkan hati kita di WA, di Facebook. Walaupun dalam kesendirian kita melihat ada umat Islam seperti ini, apalagi sekarang lagi banyak hoax, mending istighfar dan kita doain. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka Raufur Rahim. Maka kita akan mendapat apa? Ra'fatullah wa rahmatuhu. Kita akan mendapatkan kelembutan, perlindungan dari Allah, dan kita akan mendapatkan kasih sayang dari Allah. Dan kalau sudah begitu, insya Allah cocok jadi calon penghuni surga. Kemanapun anda akan membawa kedamaian. Walaupun pada akhirnya anda tidak disukai oleh orang munafik, anda pasti akan dibenci dan dimusuhi oleh orang-orang kafir. Itu konsekuensi. Tapi inilah rumus yang sederhana. Kalau mau yang lebih tinggi lagi, cintailah saudara mukmin, saudara muslimmu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Maksudnya perlakukan dia dengan kebaikan seperti kamu ingin diperlakukan baik oleh dia. Jaga dia dari keburukan, dari kejahatan sebagaimana kamu juga ingin dijagain oleh orang lain. Makanya al-muslimu akhul muslim. Sesama muslim itu bersaudara. Kode etik persaudaraannya la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Sesama muslim itu nggak boleh saling menganiaya dan nggak boleh menyerahkan muslim ke musuh. Ini yang terjadi sekarang. Coba bayangkan, salah dikit laporin, penjarain. Ini apa-apaan kayak begini? Beda dikit laporin, penjarain. Seperti sudah tidak ada lagi nilai-nilai Islam. Apalagi atas nama Islam juga laporin, penjarain. Ya kalau kayak gitu semua modelnya, penjara nggak cukup, masjidnya kosong. Sedang Jumat rahimakumullah, insya Allah kalau dari sini kita mulai, demi Allah saya yakin, karena orang-orangnya sudah didasari dengan ideologi ini, kuat umat Islam dari semua sisi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Hanya dengan jadi orang bertakwa kamu akan menjadi pemenang sampai di akhirat. Bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya. Kesimpulan dari khutbah pertama, 1. Perkuat rasa cinta atas dasar Islam dan iman di atas persaudaraan yang lain. Silakan punya persaudaraan alumni, punya persaudaraan komunitas, punya persaudaraan suku dan daerah, punya persaudaraan apa saja silakan buat. Tapi persaudaraan Islam harus di atas. Karena Allah yang tetapkan persaudaraan atas dasar iman dan Islam di atas hubungan darah. Itulah karenanya para nabi lebih suka bahwa para nabi itu satu keluarga. Bapak mereka adalah nabi.
Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Adam. Bukan keluarga orang tua masing-masing. Inilah ikatan yang paling tinggi. Yang kedua, salamatus sadar. Anda akan jadi orang bahagia yang disukai umat Islam, dan Anda cocok menjadi pemersatu Islam kalau hati kita semua sudah kosong dari dendam, benci, iri, dengki sesama muslim. Caranya bagaimana? Berdoa seperti di surah Al-Hasyr ayat 10. Dan setelah itu cintai saudara muslim karena Islam seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Insya Allah tadi sematan kelompok ini Islam kanan, Islam atas, Islam bawah, nggak penting lagi di situ, dan kita tidak akan terpengaruh itu semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma irda an kulli sahabah Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala sair sahabah wa ala tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa muslimin dan muslimat, wal mu'minin wal mu'minat. Ampunkan dosa-dosa seluruh mukminin dan mukminat, al ahya minhum wal amwat, baik mereka yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Rabbana ighfir lana dzunubana, ya Allah ampunkanlah dosa-dosa kami. Wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, ampunkan pula dosa-dosa saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan, jangan kau biarkan di dalam hati kami ya Allah rasa benci, dengki, dendam lilladzina amanu, sesama orang beriman. Innaka raufur rahim. Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Wansur al-mujahidina fi kulli makan. Wansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurukum washkuruhu ala ni'ami yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.